Puji Tuhan, selamat pagi. Terima kasih Tuhan masih pertemukan kita di hari yang baru ini. Tuhan telah pelihara kita sepanjang malam, dan kalau kita masih bangun di pagi hari yang baru, ini adalah kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, kita masih bisa jumpa lagi dalam acara doa pagi. Saya ingin bacakan satu ayat yang diambil dalam Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-15. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada hartanya itu. Puji Tuhan, tema pagi hari ini adalah menyimpan hartamu di surga. Saudara, tidak seorang pun yang ingin hidup miskin. Semua orang ingin hidup menjadi orang yang kaya. Dan memang tidak salah kalau kita menjadi kaya. Sebab firman Tuhan mengatakan, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10b. Tetapi mengapa Tuhan banyak kali menegur orang-orang kaya? Bukankah banyak hamba-hamba Tuhan dalam perjanjian lama adalah orang-orang yang kaya dan mereka semua diberkati dengan limpah? Saudara, Tuhan tidak ingin ada yang terhilang dan binasa, termasuk orang-orang kaya yang hidupnya tidak benar. Tuhan menegur mereka supaya mereka bertobat. Mengapa, saudara? Firman Tuhan katakan, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, tetapi hidupnya tidak lagi bergantung kepada kekayaannya itu. Dicatat dalam Injil Lukas pasal 12 ayat yang ke-15. Saudara, jujur kita harus akui bahwa seringkali apabila orang sudah menjadi kaya lalu lupa Tuhan, berbakti pun tidak sempat lagi. Mengapa? Karena hatinya sudah terikat kepada hartanya. Firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 6 ayat 21 katakan, "Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Jadi ketika kita mulai jauh dari Tuhan karena kita lebih dekat hati kita kepada harta kita, maka kita sudah berdosa. Bahkan jika seorang yang sudah menjadi kaya masih tetap ingin semakin kaya, lalu timbullah ketamakan. Inilah yang dibenci Tuhan. Saat ini kita sudah diberkati Tuhan. Tuhan berikan kita kekayaan walaupun tidak melimpah ruah, tetapi Tuhan berikan hal-hal yang cukup, makan cukup, pakai cukup. Itulah kekayaan kita yang Tuhan percayakan kepada kita. Saudara, oleh sebab itu apa yang Tuhan berkati kepada kita, mari kita menaikkan syukur kepada Tuhan karena semuanya berasal dari Tuhan. Muliakanlah Tuhan karena Dia baik. Gunakanlah hartamu untuk memuliakan Tuhan dalam pelayananmu. Pelayanan membutuhkan dana. Pelayanan membutuhkan banyak uang. Pelayanan membutuhkan
sumbangan-sumbangan daripada orang-orang yang berada. Oleh sebab itu, jangan kita pikir bahwa pelayanan itu hanya karena iman. Memang kita perlu iman, tapi juga kita perlu dana-dana sebagai sokongan dalam pelayanan. Saudara, berikanlah apa yang kamu bisa berikan dalam pelayanan Tuhan kepada hamba-hamba Tuhan yang sedang merintis, kepada panti-panti asuhan, rumah-rumah jompo, pada para gelandangan. Semuanya membutuhkan uluran tangan dari saudara-saudara yang berkelebihan. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri ini. Itulah sebabnya haruslah engkau membuka tanganmu lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Tercatat dalam Ulangan pasal 15 ayat yang ke-11. Saya ulangi, haruslah engkau membuka tanganmu lebar-lebar bagi saudara-saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Maksudnya membuka tanganmu lebar-lebar, yaitu memberi bantuan kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. Bahkan Tuhan berjanji, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Amsal 19 ayat 17. Sekarang ini bukan waktunya bagi umat Tuhan untuk memperkaya diri, tetapi marilah kita memperkaya kerohanian kita. Kita berikan kekayaan kita, kita berikan tubuh kita, waktu kita untuk Tuhan. Haleluya, saudara-saudara. Marilah kita melakukan apa yang telah diperintahkan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah melupakan saudara. Sebagaimana dalam Kisah Rasul pasal 10, ketika malaikat datang kepada seorang hambanya, Tuhan katakan bahwa pemberian-pemberianmu Tuhan mengingatnya. Tuhan telah mengingat engkau. Haleluya. Dan itu sebabnya apa yang saudara berikan kepada orang-orang lain, Tuhan lihat dan Tuhan ingat. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara, dan biar hari ini kita mulai melakukan sesuatu untuk memuliakan Tuhan. Puji Tuhan, jangan simpan memperkaya diri di dunia ini, tapi simpanlah hartamu di sorga. Di sana tidak ada karat, di sana tidak ada pencuri yang mencuri uang. Saudara, kita mengucap syukur Tuhan masih berikan kita hari yang baru. Pakai hari yang baru ini untuk memuliakan Tuhan. Apa yang dapat kita berikan kepada orang lain, berikanlah itu. Tuhan melihatmu dan Tuhan akan membalasmu. Saudara, saya ingin bacakan lagi satu ayat yang terambil dari Kisah Rasul pasal yang ke-10. Di Kaisaria ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dan dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas nampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Cornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu
dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Puji Tuhan, apa yang kita berikan itu semuanya Allah tahu. Apa yang kita kerjakan semuanya Allah tahu. Kalau Cornelius Tuhan ingat, maka saudara juga Tuhan ingat apa yang saudara berikan, apa yang saudara kerjakan, Tuhan ingat. Oleh sebab itu, mari kita berdoa minta kepada Tuhan, biar hati kita terbuka untuk memberi kepada orang-orang yang memerlukan pertolongan. Bapa yang ada dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Engkau telah berikan kami hari yang baru dengan kesehatan dan kemurahan yang dari Tuhan. Kami percaya hari ini Tuhan akan menyertai kami sepanjang hari. Hari ini juga Tuhan akan berkati kami, baik berkat jasmani, terlebih berkat rohani. Terima kasih, kuasai hati dan pikiran kami, supaya hidup kami sesuai dengan firman Tuhan. Biar tangan kami terbuka untuk memberi kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. Layakkan kami supaya hidup kami berkenan kepadamu Tuhan Yesus. Mari sebagai hamba Tuhan, saya berdoa buat saudara-saudara yang sakit, saudara-saudara yang lemah, saudara-saudara yang bimbang. Serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Karena kita percaya di dalam nama Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan tolong, Tuhan menyembuhkan, Tuhan menguatkan, dan Tuhan memberkati. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kemurahan Tuhan. Tuhan lawati kami, Tuhan berkati kami, dan Tuhan ajar kami supaya hidup kami senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Kami akhiri acara doa pagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.